Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 3 subtema 1 dari tema 9, di mana materi-materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini terdiri dari 3 materi seperti yang kita lihat di layar ya. Materi yang pertama adalah garis lintang dan garis bujur. Nah, ini gambarnya ya. Ada garis lintang. Nah, garis lintang itu yang bentuknya tiduran ya, sedangkan garis bujur adalah garis yang berdiri tegak. Kemudian materi kedua adalah sikap persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Ini merupakan materi yang kedua. Dan yang terakhir materinya adalah isi iklan. Nah, ketiga materi ini akan kita bahas tuntas pada video pembelajaran ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini, yuk simak dan cermati video pembelajaran ini dengan baik, sehingga kamu mudah dalam memahami materi-materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama adalah garis lintang dan garis bujur. Materi ini adalah materi yang bersumberkan pada muatan pelajaran IPS dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Nah, secara letak astronomis, Indonesia itu kalau kita perhatikan terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Jadi, di antara dua benua itu Indonesia diapit oleh kedua hal tersebut. Garis bujur adalah garis hayal yang membentang secara vertikal. Nah, vertikal itu berdiri tegak di atas permukaan bumi. Garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Nah, inilah fungsi kegunaan dari garis bujur, di mana setiap 15 derajat ke arah timur atau barat itu memiliki selisih atau dapat membedakan selisih waktu selama kurang lebih 1 jam lamanya. Kemudian kalau kita lanjutkan, garis lintang. Kalau tadi adalah garis bujur, sekarang adalah garis lintang. Adalah garis hayal yang membentang secara horizontal. Horizontal itu yang tiduran ya, di atas permukaan bumi. Garis lintang berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi seperti tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Nah, ini fungsi dari garis lintang. Kalau garis bujur untuk menentukan zona waktu, kalau garis lintang adalah untuk menentukan iklim yang ada di bumi ini. Letak astronomis Indonesia pada garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui garis khatulistiwa, di mana kalau kita pahami garis khatulistiwa, nama lainnya adalah ekuator, dan dia memiliki pengertian garis yang hayal, garis hayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan selatan. Nah, ini adalah pengertian dari namanya garis khatulistiwa. Kalau kita lihat dan kita cermati, nah, di sini ada contohnya. Indonesia terletak garis khatulistiwa. Nah, seperti ini nih, garis khatulistiwa ini yang menunjukkan 0 derajat. Jadi tepat di antara negara Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Sedangkan garis bujur yang kita tadi sudah bahas adalah yang berdiri tegak dari atas sebelah sini, misalkan ya, dari angka 95 derajat sampai dengan ke bawah. Nah, ini adalah garis bujur. Kebetulan negara kita terletak di antara garis bujur timur. Sedangkan garis lintang yang sudah kita bahas tadi barusan ya, garis lintang itu yang horizontal. Horizontal itu yang tiduran.
dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Nah, inilah garis bujur dan garis lintang yang masing-masing memiliki fungsinya masing-masing. Kalau garis bujur timur, seperti yang kita lihat di sini, Indonesia terletak di antara 3 zona waktu ya. Yang bertanda garis merah ini menentukan garisnya adalah waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan tengah-tengah ini, ruang ini adalah menentukan waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, yang ada Pulau Sulawesi dan sebagian Kalimantan sebelah timur, dan yang terakhir adalah waktu Indonesia Timur. 3 daerah ini adalah daerah yang dimiliki Indonesia dengan perbedaan waktunya kurang lebih 1 jam. WIB dengan WITA 1 jam, WIB dengan WIT perbedaannya 2 jam. Inilah negara kita kalau kita perhatikan secara detail berdasarkan garis bujur timur, lintang utara, dan lintang selatan. Dilanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu sikap persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Materi kedua ini adalah materi yang bersumber pada muatan pelajaran PPKN dengan KD 3.4 dan 4.4. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Jadi kalau kita berada di lingkungan masyarakat, sebisa mungkin kita harus memiliki perilaku seperti berikut. Yang pertama adalah membersihkan lingkungan bersama-sama. Nah, ini contoh dan emang karakteristik dari budaya Indonesia ya, yang berupa gotong royong. Kemudian yang kedua, menjenguk salah satu warga yang sakit. Jadi jika kita berada di anggota masyarakat, ada saudara tetangga kita yang terkena musibah berupa penyakit, maka kita wajib menjenguknya. Ketiga adalah bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan. Poin ini bisa kita lakukan dan kita temui di mana masyarakat melakukan yang namanya ronda. Kemudian yang keempat, menghormati perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. Nah, jadi ketika kita berada di masyarakat memiliki perbedaan yang seperti yang tadi disebutkan, maka sikap kita wajib menghormati perbedaan tersebut. Kelima adalah mengutamakan kepentingan umum. Jadi di atas kepentingan pribadi ya. Jadi kalau ada kepentingan umum, maka seyogyanya kita mendahulukan kepentingan umum terlebih dahulu di atas kepentingan pribadi. Keenam yang terakhir, contoh sikap perilaku yang harus mencerminkan persatuan, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun daerah. Jadi kalau bermain, seandainya kamu bermain di antara masyarakat, maka bermainlah dengan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun daerah. 6 hal ini harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat kita berada di lingkungan masyarakat. Dengan 6 hal ini, maka terciptalah nanti negara kita, negara yang memiliki persatuan dan kesatuan. Makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi ketika sudah mulai muncul persatuan dan kesatuan dari sikap yang telah kita amalkan, maka di sini memiliki makna yang beraneka ya. Yang pertama adalah rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Jadi ketika kita memiliki rasa persatuan dan kesatuan, ini otomatis akan muncul menjalin rasa kebersamaan. Kemudian yang kedua adalah menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi, serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Jadi kalau kita sudah memiliki sikap mencerminkan persatuan dan kesatuan, otomatis kita menjalin rasa kemanusiaan yang ada di lingkungan masyarakat kita. Dan yang ketiga adalah memiliki makna menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme, bangga terhadap bangsa Indonesia.
Tiga makna ini adalah makna penting yang di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dari uraian tersebut, dari makna penting di dalam persatuan dan kesatuan, kemudian sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, dapat disimpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu harus saling membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Karena dengan sikap dan maknanya tersebut, kalau kita tidak melakukan saling membahu, bahu-membahu, ya, ini tidak akan ada yang namanya persatuan dan kesatuan yang ada. Semoga kita dapat mempraktekkan dan menerapkan sikap-sikap yang tadi kita bahas. Kemudian kita lanjutkan dengan materi yang ketiga dan materi yang terakhir ya pada video pembelajaran ini, yaitu isi iklan. Materi ini adalah materi bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Berdasarkan isinya, iklan dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, iklan pengumuman atau pemberitahuan, di mana kalau kita bahas secara pengertiannya, yaitu iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat atau khalayak umum tentang suatu hal pemberitahuan. Jadi contohnya adalah iklan duka cita dan reuni. Nah, ini adalah iklan pengumuman. Jadi kalau ada yang meninggal, maka diiklankan secara pemberitahuan. Kemudian yang kedua adalah iklan penawaran atau niaga. Nah, iklan penawaran atau niaga ini adalah iklan yang bertujuan untuk menawarkan suatu barang atau jasa kepada masyarakat. Contohnya berupa yang pertama iklan penawaran barang atau produk, misalnya iklan sepatu, iklan pakaian, handphone, dan lain-lain. Yang kedua adalah iklan penawaran jasa, misalnya iklan jasa ojek online, iklan klinik atau tempat pengobatan. Nah, ini adalah macam-macam contoh dari iklan penawaran atau niaga yang terkadang sering kita melihat ya di mana-mana, baik di televisi maupun di media cetak ya lain-lainnya. Kemudian kalau yang ketiga, berdasarkan isinya, iklan tersebut masih bisa kita bedakan menjadi iklan layanan masyarakat. Ini adalah contoh yang ketiga dari iklan berdasarkan isinya. Secara pengertian, iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan dan pencerahan mengenai suatu hal. Biasanya iklan ini diterbitkan oleh lembaga pemerintah dan organisasi non-profit. Nah, non-profit itu tidak mencari keuntungan, seperti lembaga swadaya masyarakat. Nah, kalaupun contohnya adalah iklan pentingnya menghemat energi. Nah, ini biasanya dilakukan oleh kementerian. Supaya apa? Supaya masyarakat menggunakan energi secara hemat. Adapun langkah-langkah ketika kita mau menyimpulkan isi teks iklan, yaitu kita harus melakukan 3 langkah seperti berikut. Pertama adalah bacalah dengan cermat pernyataan-pernyataan yang ada dalam teks lisan. Kemudian tentukan ide pokok dalam teks iklan. Yang ketiga adalah susunlah pernyataan untuk membuat kesimpulan. Jadi kita susun pernyataan untuk membuat kesimpulan berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas. Jadi 3 langkah ini kalau kamu mau menyimpulkan sebuah iklan, isi teksnya, maka kamu harus melakukan 3 hal ini. Yang pertama, membaca pernyataannya yang ada pada teks iklan tersebut. Ini salah ya tulisannya, iklan. Kemudian menentukan ide pokoknya, lalu menyusun pernyataan yang membuat kesimpulan berdasarkan ide pokok dan kata kunci yang ada pada iklan tersebut.
3 langkah ini mudah-mudahan kamu bisa menerapkan, bisa melakukan ketiga langkah-langkah ini sehingga kamu dapat menyimpulkan isi iklan dengan benar dan tepat. Setelah kita menyaksikan dan mencermati, untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini, silakan kamu jawab latihan berikut, di mana soal latihan ini diambil dari ketiga materi yang tadi sudah kita bahas secara tuntas. Jawablah pertanyaan ini dengan jawaban yang benar dan tepat, serta hasil karya kamu sendiri tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, saya doakan kamu bisa dalam mengerjakan soal latihan berikut dengan baik dan benar. Dan terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.